Under the moon we come alive. No, nobody can take this night. You know that the feeling's right. No, nobody can take this night. Under the moon we come alive. No, nobody can take this night. You know that the feeling's right. No, nobody can take this night. Ya ampun, Genki. Hah? Kok buang-buang kertas sih? Apa? Guys, yang kayak gini jangan ditiru ya. Buang-buang kertas sampai banyak gini. Tahu nggak sih berapa banyak pohon yang harus ditebang untuk membuat selembar kertas? Untungnya kertas bisa didaur ulang guys. Menurut Government of Canada, faktanya mendaur ulang 54 kg kertas bisa menyelamatkan satu batang pohon. Tinggal kaliin aja tuh. Apalagi mendaur ulang kertas menggunakan 60% energi yang lebih sedikit dibanding membuat kertas baru. Soalnya kalau kertas dibiarkan jadi limbah dan membusuk akan menjadi kompos yang menghasilkan gas metana yang 25 kali lebih berbahaya dari karbon dioksida. Ih. Guys, potongan kain kayak gini emang berguna gitu? Atau cuma buat nyampah aja? Kalau kamu nggak manfaatin sih, jadinya sampah. Tapi kalau bisa disulap jadi barang baru yang fashionable, jadinya perca yang berguna. Menurut KBBI, perca diartiin sebagai sobekan atau potongan kecil kain yang berasal dari sisa jahitan. Kuilah kita utak-atik lagi, tinggal pilih aja nih caranya, mau di-recycle atau di-upcycle. Ini bedanya guys. Recycle itu mendaur ulang benda yang sudah tidak terpakai lagi. Sementara upcycle menjadikan benda yang jarang dipakai atau sudah tidak terpakai menjadi barang baru yang lebih bermanfaat. Got it ya? Wow. Nggak nyangka ya, semua produk fashion ini asalnya dari kain perca loh. Fashionable abis kan produk langka ini? Nah, kalau udah sekece ini, fix deh si kain perca diolah dengan teknik upcycle guys. Yuhu! Sebelum jadi produk yang fashionable, langkah upcycle kain percanya dimulai dari sini guys. Bayangin aja, kumpulan kain perca ini merupakan sisa jahitan alias limbah konveksi yang udah terkumpul selama bertahun-tahun. Gak heran nih guys kalau kain percanya berjibun abis, dah kayak mau bikin gunung aja. Oh iya, kain percanya udah dipotong-potong berukuran kecil nih, biar kompak. Tapi nggak semua jenis kain bisa dipakai loh ya. Untuk kain bludru, minggir dulu deh. Karena kain bludru memiliki serat kasar pada permukaannya. So, rada ngeri-ngeri sedap nih kalau dijahit. Curiga seratnya muncul di permukaan. Tapi kalau kain katun, nilon sampai chiffon, cus deh ikutan dijahit. Tada! Tumpu
tukang kain percanya sukses nih guys ciptain motif yang baru. Ya, bisa dibilang abstrak gitu deh. Tapi justru ini yang jadi keunikannya guys. Sekilas kayak nggak kelihatan dari kain perca kan? Unch abis deh. Next, kain percanya udah siap banget nih buat di makeover. Segera ya, alat tempurnya juga udah ready tuh guys. Mainkan! Yap, udah ada Sheila nih guys, owner dari Alangka. By the way, kali ini Sheila bakal praktekin cara bikin tas dari kain perca tadi. Walau primadonanya si kain perca, tapi Sheila tetap butuh kain lainnya nih sebagai bahan dasar. Namanya kain cork. Kain yang rupanya kayak kulit kayu ini ngeblend abis kalau dipaduin sama sehelai kain perca. Sentuhan eco-friendly-nya mah dapet banget guys. Just info aja nih, kalau kain cork ini terbuat dari kulit pohon ek. Walau diambil dari kulit kayunya, woles. Kulit kayunya bakal terus tumbuh kok dan gak bikin pohon jadi rusak. Makanya, kompak banget kan kalau kain perca yang berasal dari limbah disatuin sama polanya kain cork yang berasal dari alam. So, sama-sama eco-friendly judulnya. BTW, tahu nggak sih kenapa Kak Sheila keidean aja bikin ginian? Jadi awalnya sih banyak banget kain perca yang numpuk di rumahnya. Di sisi lain, sampah kayak gini harus diilangin guys, karena cuma jadi limbah doang. Tapi kalau langsung dibuang, malah nyampah lagi dong. Karena keinginan yang kuat untuk ngurangin sampah, mulai deh Sheila bereksperimen sejak tahun 2019. Eksperimen dari segi teknik, konsep sampai jenis kain paduannya berlangsung selama 1 tahun loh guys. Finally, di akhir tahun 2020, Sheila mulai launching deh produk-produk eco-friendly-nya. Dan ini dia guys, yang disebut perjuangan gak mengkhianati hasil. Celah, dalam banget deh. Anyway, karena eksperimennya udah totalitas banget, beragam produk dari kain perca berhasil nih memikat mata para fashionista. Ada sling bag, handbag, bucket hat, masker, sampai ikat pinggang bisa se-colorful ini. Padahal cuma dibikin dari kain perca. Jangan heran kalau kamu pakai, bakalan sukses bikin outfit kamu jadi spotlight. Tuh, lihat aja guys detailnya. Tumpukan dari kain percanya bikin tampilan si kain jadi seolah bermotif dan warna-warni abis ya. Walau kelihatan colorful banget produknya, tapi kalau mau di mix and match untuk berbagai gaya, masih aman kok guys. Mau casual, oke. Mau feminine, juga tetap awesome. And one thing for sure guys, ini semua 100% produk dalam negeri loh. So, kapan lagi bisa tampil kece dalam balutan local pride? So, kalau kalian punya kertas koran atau kertas lainnya yang tak terpakai, jangan langsung dibuang atau dibakar dulu ya. Soalnya di tangan-tangan orang kreatif seperti Ibu Korea, barang-barang tak terpakai seperti ini bisa disulap menjadi barang yang lebih bermanfaat loh. Tuh lihat, cantik-cantik kan hasil karyanya? Sekilas semua kerajinan ini seperti terbuat dari rotan ya. Padahal ini semua terbuat dari kertas yang sudah diberi pewarna loh. Untuk membuat aneka kerajinan ini, kita bisa menggunakan kertas biasa, kertas HVS, atau kertas koran seperti ini ya. Kalau jenis karton atau kertas majalah sebenarnya bisa juga tuh. Hanya saja butuh effort lebih untuk membuatnya. Sebelum dibentuk, pertama-tama kertas harus digulung seperti ini guys.
Besar kecilnya gulungan kertas tergantung kalian mau buat apa ya. Biasanya kalau mau buat pajangan berukuran kecil, berarti gulungan kertasnya juga harus lebih kecil. Begitu juga sebaliknya. Kalau mau dipanjangin juga bisa, tinggal tambah lagi kertasnya, lalu ditempel dengan gulungan yang sudah ada. Guys, ngomongin soal kertas, banyak fakta menarik yang harus kalian ketahui nih. Untuk memproduksi kertas, dibutuhkan sekitar 3 ton kayu dan 98 ton bahan baku lainnya. Diperkirakan setiap jamnya, dunia kehilangan sekitar 1.700 hektar hutan kayu karena ditebang untuk dijadikan bahan baku kertas. Nah, kalau dihitung-hitung, dalam setahun, hutan Indonesia akan kehilangan pohon seluas Pulau Bali tuh. Banyak banget kan guys? Dulu kertas memang hanya digunakan untuk menulis, tapi saat ini banyak juga industri packaging yang menggunakan kertas, pembungkus makanan, sampai tisu. Iya sih, kelihatan lebih ramah lingkungan dibandingkan plastik. Tapi faktanya bikin pohon-pohon pada mati. Tanpa pohon gak ada oksigen guys. Tanpa oksigen, makhluk hidup termasuk manusia bakalan musnah. Duh, gak kebayang ya guys. Memang sampah kertas mudah terurai, tapi kalau penggunaannya berlebihan, itu tandanya semakin banyak juga pohon yang sudah kita sia-siakan. Udah tahu dong bahaya kalau menebang pohon secara berlebihan? Nah, bener banget guys. Selain pemanasan global, banjir dan longsor juga mengancam daerah-daerah yang hutannya gundul. Udah berasa kan lihat bencana di mana-mana? Jadi mulai sekarang kalau bisa penggunaan kertas dan tisunya diirit-irit ya. Gimana, Kori-san? Ini udah. Ini sudah bagus, Oh. tapi untuk mempercantik kita beri aksesoris bunga-bunga seperti ini. Oh, ini juga ya? Ya, Kita nempel di caranya sini. kertas-kertas ini kita tempelkan. Hai. Ini juga dari kertas. Semua dari Oh, kertas. sama ya? Oh, gitu. Jadi setelah terbentuk sempurna, baru deh kita tempelkan hiasan yang juga terbuat dari kertas ini guys. Jangan lupa ditambahkan bunga-bunga kertasnya ya, supaya tampilannya makin cantik. Buat para pecinta drama Korea, pastinya tahu dong sama makanan yang satu ini. Yap, jeon alias pancake-nya orang Korea. Meskipun namanya pancake, tapi jeon ini lebih mirip ke bakwan yang banyak dijual di tukang gorengan. Nama jeon diambil dari kata pajeon yang merupakan campuran daun bawang dan tepung. Pancake khas Korea ini umumnya dijadikan camilan guys. Tapi kalau mau dijadiin lauk dan dihidang pakai nasi juga oke kok. Untuk membuatnya juga mudah tuh. Siapkan daun bawang, tepung terigu, telur, dan bumbu penyedap. Cara bikinnya hampir sama dengan bakwan ya guys. Buat adonannya terlebih dahulu. Masukkan potongan daun bawangnya, lalu masak menggunakan teflon. Jeon atau pancake Korea ini sebenarnya banyak banget jenisnya ya. Nggak cuma berisi daun bawang, ada juga jeon berisi sayuran yang diberi nama yachaejeon. Jeon berisi daging atau wanjajeon, saujeon yang berisi udang, dan hwajeon yang berisi bunga edible. Rasa jeon ini enak banget guys. Potongan daun bawangnya membuat aroma jeon makin harum tuh. Dicocol pakai saus sambal kayaknya lebih oke nih. Ah, mantap. Udah ya ngilernya.
Tapi sisa sayurannya banyak banget nih. Duh, nyampah lagi. Tenang guys, ini nggak nyampah kok. Karena di episode Regrow Today, kita bakalan belajar gimana cara manfaatin sisa sayuran ini jadi lebih bermanfaat. So, sisa sayuran setelah masaknya jangan langsung dibuang ya. Soalnya sayuran ini masih bisa kita tanam dan gunakan lagi loh. Beneran. Ada banyak sayuran yang bisa ditumbuhkan kembali. Yang termudah adalah daun bawang ini guys. Jadi setelah bagian daunnya digunakan, sisa batangnya dapat kalian tanam kembali dengan cara taruh di wadah berisi air seperti ini. Jangan terlalu banyak dan diamkan di tempat yang terkena sinar matahari. Jangan lupa untuk diganti airnya setiap hari ya. Dan dalam hitungan minggu, sayuran sudah bisa kalian gunakan kembali tuh. Mantap! Selanjutnya ada batang serai. Serai atau sereh adalah salah satu tanaman rempah yang digunakan sebagai bumbu dapur ataupun minuman herbal. Seperti yang kita ketahui, selain dapat menambahkan aroma pada masakan, serai ternyata punya banyak manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Salah satunya dapat mengatasi masalah masuk angin guys. Jadi kalau sedang gak enak badan, pegal-pegal dan masuk angin, langsung aja buat minuman herbal yang terdiri dari jahe, gula jawa, dan batang serai. Kupas kulit jahenya, masak di air mendidih, tambahkan gula jawa dan batang serai. Diamkan hingga air berubah menjadi kecoklatan. Kalau sudah seperti ini, tinggal saring lalu minum selagi hangat. Duh, dijamin masuk angin pasti minggat. Sama seperti daun bawang, batang serai ini juga bisa ditumbuhkan kembali atau regrowing. Caranya juga sama kok dengan daun bawang tadi. Mudah kan? Gak cuma batang serai dan daun bawang, sayuran seperti pok choy dan ubi ungu juga bisa di-regrow loh guys. Khusus ubi ungu, jika masih ada sisa ubi ungu yang tidak terpakai, daripada busuk, bisa kalian regrow jadi tanaman hias seperti ini. Caranya mudah nih, kalian hanya butuh tusukan gigi, gelas atau wadah untuk menaruh ubi dan juga air. Tusuk keempat sisi ubi dengan tusuk gigi, pastikan tusukannya kuat ya guys. Taruh di atas gelas seperti ini. Masukkan air sampai bagian bawah ubi terendam. Diamkan selama beberapa hari sampai akarnya tumbuh tuh. Untuk ubi ungu, proses tumbuhnya memang agak lama ya. Berbeda dengan daun bawang, batang serai, dan pakcoy yang hasilnya sudah terlihat dalam hitungan minggu. Ubi ungu membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan tuh. Gimana guys? Tertarik meregrow sisa sayuran di rumah? Selain dapat menghemat biaya bulanan, sayur-sayuran ini juga bisa dijadikan pajangan di rumah loh. Keren kan? Selamat mencoba! Rizna-chan, apa? Tadi aja kamu buang-buang kertas. Sekarang kertasnya udah jadi kerajinan gini, kamu makin aneh. Karena aku suka banget ini. Ya kayak asli kak, hasilnya bagus, jadi aku mau bawa pulang. Jadi guys, jangan buang-buang kertas ya, karena kertas bisa dimanfaatkan untuk buat kerajinan cantik-cantik seperti ini. Oke, jadi jangan lupa nonton terus, tahu nggak sih? Makin tahu, makin banyak di rumah. Dan jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Oke, dadah! Dadah! Kakak,